Pernah bayangin nggak? Terjebak di lubang air sedalam 271 meter yang gelap total, sendirian, dan nggak bisa napas. Hari ini, kita bakal bahas tragedi paling memilukan sekaligus heroik dari dasar Boismansgat. Halo semuanya, balik lagi di Jejak Kelam. Kali ini, kita akan masuk ke dalam kisah tentang janji seorang penyelam yang harus dibayar dengan nyawa. Ini adalah kisah Deon Dreyer dan Dave Shaw. Semuanya bermula di Desember 1994. Seorang pemuda 20 tahun bernama Deon Dreyer sangat mencintai dunia diving. Dia punya semangat tinggi, tapi belum tahu kalau maut mengintai di balik kegelapan air. Deon ikut ekspedisi di Boismansgat, Afrika Selatan. Perannya cuma jadi support diver di air dangkal. Tapi di tengah latihan, sesuatu yang aneh terjadi. Waktu tim lagi naik ke permukaan, di kedalaman 50 meter, tiba-tiba ada cahaya senter yang meluncur jatuh dengan cepat ke dasar gua. Itu adalah Deon. Deon lenyap seketika. Para ahli menduga dia kena blackout atau pingsan mendadak karena keracunan gas. Tubuhnya meluncur bebas ke dasar jurang yang gak mungkin dijangkau manusia saat itu. 10 tahun berlalu, jenazah Deon tetap di sana, di kedalaman 271 meter. Sampai akhirnya, muncul seorang pria bernama Dave Shaw, pilot berpengalaman yang hobi diving ekstrim. Oktober 2004, Dave melakukan penyelaman rekor dunia. Di dasar gua yang sangat dalam dan penuh tekanan, senternya menangkap sesuatu yang gak terduga. Ternyata, itu adalah tabung gas milik Deon Dreyer. Di dekatnya, Dave melihat bayangan tubuh yang sudah membeku selama 1 dekade. Dia menemukannya. Dave mencoba mengangkatnya, tapi tubuh itu seolah terkunci di dalam lumpur. Karena oksigennya terbatas, Dave terpaksa naik, tapi dia meninggalkan sebuah janji. Dave menghubungi orang tua Deon. Dia bilang, "Saya akan kembali, dan saya akan membawa putra Anda pulang." Bayangin perasaan orang tuanya setelah 10 tahun tanpa kepastian. Nah loh, misi ini dianggap hampir mustahil. Dave membentuk Dream Team penyelam elit untuk misi penyelamatan ini. Persiapannya sangat matang, layaknya operasi militer. Dave bahkan merancang kantong jenazah khusus yang bisa dibuka di kegelapan. Dia tahu risikonya nyawa, tapi empatinya jauh lebih besar. 8 Januari 2005, hari eksekusi dimulai. Dave turun ke dasar jurang dalam waktu 11 menit. Semuanya terekam di kamera helmnya. Tapi ada satu variabel yang nggak diperhitungkan. Karena suhu air yang sangat dingin, tubuh Deon nggak hancur, melainkan berubah menjadi seperti lilin atau sabun yang licin. Saat Dave mencoba memotong beban di tubuh Deon, jenazah itu justru mengapung secara agresif. Ini bikin kekacauan besar di dasar gua. Lumpur naik, jarak pandang jadi 0. Dalam kebutaan itu, tali-tali yang dibawa Dave mulai melilit peralatan dan senternya. Dave terjebak. Analisis video menunjukkan napas Dave mulai nggak terkontrol. Dia menghirup terlalu banyak karbon dioksida. Di kedalaman segitu, itu adalah vonis mati. Dalam hitungan menit, Dave Shaw kehilangan kesadaran. Di keheningan 271 meter di bawah tanah, sang pahlawan akhirnya gugur saat mencoba menepati janjinya. Sementara itu di atas, sahabatnya Don Shirley menunggu dengan cemas. Dave nggak kunjung naik. Don memutuskan untuk turun mencari, melanggar protokol demi sahabatnya. Don melihat cahaya senter Dave diam di dasar. Dia tahu Dave sudah pergi. Tapi tiba-tiba, peralatan Don sendiri rusak karena tekanan ekstrim. Don harus berjuang naik selama 10 jam secara manual. Bayangin, salah tekan 1 tombol gas saja, dia bisa tewas seketika. Don berhasil selamat, tapi dia harus membayar mahal. Keseimbangan telinganya rusak permanen. Dia selamat, tapi hatinya hancur, kehilangan Dave. Misi dinyatakan gagal total. 2 nyawa kini ada di dasar Boismansgat. Keluarga Dreyer
harus merasakan duka untuk kedua kalinya. Tapi, 4 hari kemudian, sesuatu yang luar biasa terjadi. Sesuatu yang nggak bisa dijelaskan dengan logika manusia biasa. Saat polisi menarik tali pandu untuk membersihkan lokasi, mereka merasakan beban yang berat. Perlahan, sesuatu muncul ke permukaan. Ternyata, tubuh Dave Shaw mengapung ke atas. Dan yang bikin semua orang merinding, dia membawa serta jenazah Dion Reyer bersamanya. Karena mereka terlilit tali yang sama saat kejadian, Dave seolah-olah menolak untuk melepaskan Dion, bahkan setelah dia tiada. Janjinya terpenuhi. Kamera di helm Dave masih utuh. Rekaman itu memberikan pelajaran berharga bagi dunia diving tentang bahaya di kedalaman ekstrim. Kisah ini mengajarkan kita tentang batas kemanusiaan, bahwa niat paling mulia sekalipun nggak bisa melawan hukum alam yang keras. Dave Shaw pergi sebagai pahlawan. Dia membuktikan kalau empati bisa membuat seseorang berani menantang maut. Keluarga Dion akhirnya mendapatkan closure. Setelah 10 tahun, putra mereka akhirnya bisa beristirahat dengan tenang berkat Dave. Gimana menurut kalian? Apakah Dave Shaw terlalu nekat? Atau tindakannya adalah bentuk kasih sayang tertinggi? Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Kisah ini benar-benar bikin kita mikir tentang arti sebuah janji. Kalau kalian suka pembahasan misteri kayak gini, klik like, subscribe, dan nyalain loncengnya. Sampai jumpa di Jejak Kelam selanjutnya.